Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya di kesempatan malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini, di mana kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Kitab ini adalah salah satu karya fenomenal beliau yang menerangkan atau menyuguhkan kepada kita betapa pentingnya seorang hamba berupaya untuk menyelami dalamnya makna dan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Baik, hibatillah, kita masih pada pembahasan yang ke-76, yaitu seputar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Allah Maha Pemalu. Allah Maha Malu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita akan meneruskan bahasan tentang apa sebenarnya makna dan hakikat sifat Allah Al-Hayya, sifat malu. Setelah kita ketahui bahwa tentu saja sifat malunya Allah tidak sama dengan sifat malunya makhluk, dan memang tidak boleh kita samakan. Dan beliau selanjutnya berkata, Allah Subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai, mencintai nama-namanya, yuhibbu asma'ahu wa sifatahu, dan sifat-sifatnya. Jadi Allah menyukai namanya sendiri. Allah juga menyukai, mencintai sifat-sifatnya sendiri. Wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai tampaknya, terlihatnya bekas-bekas efek-efek dari sifat-sifat itu pada makhluknya. Masih ingat jamaah sekalian, ini berlaku umum, bukan saja seputar sifat haya, sifat malu. Ketika kita membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, Allah Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan suka kepada keindahan. Ya. Ini berlaku semua nama. Allah menyukai nama-namanya, sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, Allah juga menyukai asar, pengaruh, dampak dan efek bias dari nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut.
Seperti itu, yuhibbul jamal. Allah menyukai keindahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyukai tampaknya keindahan itu pada makhluknya, pada hambanya. Kata beliau, fa inna dzalika min lawazimi kamali. Sebab yang demikian itu adalah termasuk konsekuensi dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ya masa Allah Subhanahu wa taala menyukai atau memiliki sifat dengan suatu sifat kemudian dia tidak menyukainya. Nah, ini konsekuensi dari kesempurnaan zat dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan sifat al-haya, malu, fa huwa subhanahu hayyun yuhibbu ahlal haya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan menyukai orang-orang yang memiliki sifat malu. Ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan menyukai orang-orang yang memiliki sifat malu atau pemalu. Asal sifat malunya ya tidak salah tempatnya, ya, tidak salah pasang. Karena ada juga sifat malu yang salah pasang, salah tempat. Nah, karimun yuhibbul kurama. Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan dan suka kepada orang-orang yang dermawan. Syakurun yuhibbu syakirin. Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, Maha mensyukuri, berterima kasih kepada hambanya, dan dia menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala muhsin, maha baik, dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Afuwun yuhibbul afwa wa ahla. Allah Maha Pemaaf dan suka akan sifat maaf atau orang yang pemaaf juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti jamaah sekalian, tuntunan membaca doa pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, jikalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca?" Kata Nabi, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Engkau suka perihal memberi maaf, maka maafkanlah aku. Kemudian berikutnya, Halimun yuhibbu ahlal hilmi. Allah Maha Santun dan suka kepada orang-orang yang santun. Ya, yang santun jamaah sekalian, Al-Halim sudah kita lewati, ya, yang tidak gegabah, tidak sembrono, ya, segalanya dipikirkan dengan matang, penuh dengan pertimbangan, memikirkan maslahat mafsadah suatu ucapan ataupun tindakannya. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang santun. Nah, ini beberapa yang disebutkan dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Wa li mahabbatihi subhanahu li asma'ihi wa sifatihi. Nah, berdasarkan kaidah tadi ya Mas sekalian, Allah menyukai nama-namanya, sifat-sifatnya, dan efek pengaruhnya pada hamba-hambanya. Berdasarkan kaidah ini, amara ibadahu bimujibiha wa muqtadaha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan tuntutan dan keharusan. Ya. Karena Allah menyukai, Allah memiliki sifat malu, Dia menyukai orang-orang yang malu, sehingga Allah perintahkan kita ini memiliki sifat malu supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tuntutannya atau keharusannya atau konsekuensinya.
Fa amarahum bil haya'i. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, hamba-hambanya kita ini, menghiasi diri kita dengan sifat malu. Nanti di halaman berikutnya akan dibawakan jamaah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah kedudukan sifat haya, malu di dalam agama kita. Ini salah satu sifat yang terpuji, adalah satu sifat yang seharusnya seorang muslim menghiasi diri dengannya. Allah perintahkan hambanya untuk memiliki sifat malu, supaya kita menjadi orang yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat malu. Fa amarahum bil haya wal ihsan. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memiliki sifat ihsan, berbuat baik. Karena tadi Allah muhsin, Allah al-muhsin, dan suka kepada al-ihsan. Kalau perintahkan berbuat ihsan. War-rahmah, kasih sayang. Allah perintahkan kita untuk memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada sesama hamba Allah, pada sesama makhluk Allah, bahkan kepada hewan. Ya, biasanya dalam fikih berkurban dibawakan hadis wasya idza rahimtaha rahimakallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing saja jika engkau kasih sayang kepadanya, maka Allah akan mengasihimu. Ini kambing, apalagi manusia. Nah, wal karam, al karam, kedermawanan atau sifat pemurah. Wal afwa, dan wal afwi, dan memaafkan. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat memaafkan atau menjadi orang pemaaf. Wa ahabbu ibadihi ilaihi, dan hamba-hambanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manittasafa bis sifatil lati yuhibbuha, adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah cintai. Ya. Jadi khawfillah, siapakah di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai? Adalah hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sukai, cintai. Tadi sebelumnya disebutkan Allah menyukai hambanya yang berbuat ihsan, hambanya yang berkasih sayang, hambanya yang pemaaf. Itulah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa abghaduhum ilai, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, manittasafa bis sifatil lati yakrahuha, adalah hamba yang memiliki sifat-sifat yang dia benci, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Ini kebalikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustadzna min dzalik. Itulah yang tadi disebutkan ya masalah ikhwafillah, teori secara umum. Kaidah di antara kaidah memahami tauhid al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala tatkala memiliki sifat tertentu, dia menyukai hambanya ketika memiliki sifat itu. Tapi ada pengecualian. Wa yustadzna min dzalik, dan dikecualikan dari yang disebutkan tadi. Keluar dari teori, keluar dari kaidah. Manittasafa bil kibri wal 'azamati wal jabarut, orang yang memiliki sifat sombong, congkak, tinggi hati. Nah, ini ya masalah harus dipahami di sini. Jangan sampai dipukul rata kaidah tadi.
Pokoknya kalau Allah memiliki suatu sifat, berarti Allah menyukai hambanya memiliki sifat itu. Ada pengecualiannya. Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat al-kibr, sombong, congkak, tinggi hati. Kenapa? Padahal Allah SWT ya bersifat dengan sifat itu. Bukankah salah satu nama Allah SWT adalah Al-Mutakabbir? Ya, Al-Mutakabbir. Secara harfiahnya, terjemahan bebasnya kan yang sombong. Ya kan? Ya. Berdasarkan kaidah yang tadi, ketika Allah memiliki satu sifat dengan sifat tertentu, berarti Allah menyukai kita memiliki sifat itu juga. Ini pengecualian jamaah sekalian. Walaupun nama Allah Al-Mutakabbir, ya kan, sebagaimana salah satu nama Allah diantara sederet al-asmaul husna yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Allah Al-Mutakabbir, yang maha besar, artinya yang layak untuk sombong, karena dia punya segala sesuatu. Dia maha besar dari semua yang besar, maha kuasa dari semua yang punya kekuasaan, layak untuk sombong. Ini nama Allah Al-Mutakabbir. Tapi Allah tidak menyukai kita untuk sombong. Justru yang disukai dari hambanya lawannya dari sifat sombong, yaitu tawadhu, rendah hati. Ya. Nah, ini pengecualian, ikhwafillah. Pengecualian wa yustathna min dzalik. Dikecualikan dari kaidah ini man ittasafa bil kibri wal 'azamati wal jabarut. Orang yang memiliki sifat sombong, congkak dan tinggi hati, li anna ittisafal 'abdi biha zulmun. Dijelaskan oleh beliau. Sebab memiliki sifat-sifat tadi, ketika seorang hamba bersifat dengan sifat-sifat kesombongan, congkak, tinggi hati, ini adalah zulm, kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Seorang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, baik dalam hal harta, kedudukan, status sosial, ya, fisik, kelebihan yang Allah berikan pada fisiknya, dia cantik, dia tampan, ya, dalam hal ilmu, ya. Siapa yang memiliki sifat ini? Ketika seorang hamba memiliki sifat ini, itu adalah zulmun, kata beliau, kezaliman. Sementara kezaliman itu la taliqu bihi hadhihi sifat wala tuhsinu minhu. Seorang hamba tidak layak memiliki sifat-sifat ini. Sombong, ya, merasa dirinya lebih atau paling atau hebat dari orang lain. Ini tidak pantas seorang hamba memiliki sifat-sifat ini, dan tidak bagus dia memiliki sifat-sifat ini. Limunafatiha li sifatil abdi, karena ini bertolak belakang, bertentangan dengan sifat-sifat seorang hamba. Ya, karena asalnya jamaah sekalian, seorang hamba itu rendah hati. Rendah hati. Ya, apa yang pantas untuk kita sombongkan? Ya, diri kita ini banyak kekurangan. Diri kita ini penuh dengan aib. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Ya. Sehingga tidak pantas kita menyombongkan diri. Sehebat apapun kita, ya, kita adalah makhluk yang harus selalu merendah. Nah, tawadhu. Ini bertentangan, bertolak belakang dengan sifat-sifat seorang hamba. Walita'addi man ittasafa biha qawrahu wa haddahu. Dan orang atau seorang hamba yang memiliki sifat-sifat kesombongan, congkak, tinggi hati, ya, ini
telah melampaui batas kadarnya dan batasnya dia. Ya, kapasitasnya sebagai seorang hamba. Ya. Makanya Allah SWT di dalam surat Al-Isra saat membahas tentang sifat kesombongan, Allah SWT mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innaka lan tukhriqal arda walan innaka lan tukhriqal arda walan tablughal jibala tula. Engkau tidak dapat menerobos bumi, sebagaimana engkau juga tidak dapat naik atau menjulang tinggi setinggi atau lebih tinggi dari gunung. Ya, artinya sifat dasar seorang hamba itu rendah hati. Di dalam sebuah syair disebutkan, wala tamshi fil ardi illa mutawadhi'an wa kam tahtaha qaumun hum minka arfa'u. Janganlah engkau berjalan di muka bumi kecuali dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Berapa banyak kaum yang sudah terkubur di perut bumi, mereka kedudukannya lebih tinggi darimu. Ya, para nabi-nabi, para sahabat, ya, wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama yang mendahului kita, mereka lebih tinggi, jauh lebih tinggi keimanan mereka, ketakwaan mereka, keilmuan mereka dari kita, sehingga tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Nah, jadi seorang hamba yang memiliki sifat-sifat sombong, membanggakan diri, takabur, congkak atau apapun namanya, itu sudah melampaui kadar dan batas dia sebagai seorang hamba. Kemudian wali mufaraqatihi maqamahu wa rutbatahu. Karena hamba yang sombong itu artinya dia telah berpisah dari maqam kedudukannya dan rutbah derajatnya. Ya. Apa derajatnya, maqam dan kedudukan seorang hamba? Rutbatal ubudiyyati wadzul. Kedudukan ubudiyah sebagai seorang hamba. Ya, kita hanya hamba. Hamba seperti, makanya bahasa Arabnya budak, hamba sahaya, abdun. Ya, sama. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Abdullah. Dan seorang hamba sahaya, budak juga bahasa Arabnya abdun. Ya, yang identik dengan sifat-sifat kerendahan. Itulah rutbah, kedudukan kita. Rutbatul ubudiyyah wadzul. Kedudukan seorang hamba yang mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai uraian ini, jamaah sekalian, ikhwah fillah, selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah akan membahas di dalam kitab ini kedudukan sifat al-haya. Karena kan tadi beliau mengatakan Allah menyukai sifat malu, haya, dan dia perintahkan kita untuk juga memiliki sifat haya. Kata beliau, waqad takatsaratin nususu fil amri bil haya wal hassi alai. Sungguh telah terlampau banyak nas-nas yang memerintahkan untuk memiliki sifat malu dan anjuran untuk memiliki sifat malu, wa targhibi fi, dan motivasi untuk memiliki sifat malu, wa addahu min syu'abil iman. Dan Nabi SAW menggolongkan sifat haya, malu, bagian dari cabang keimanan. Ya, nanti akan disebutkan hadisnya. Wa bayani thimarihil azimah wa atharihil mubarakah. Dan Allah Subhanahu wa taala, nas-nas tadi banyak sekali yang menjelaskan buah-buah yang dihasilkan, buah-buahnya yang agung dan pengaruh-pengaruhnya yang penuh berkah. Wa annahu khairun kullu. Dan bahwasanya sifat malu itu adalah kebaikan semuanya. Ya, semuanya baik hasilnya dari sifat malu itu. Baik, mulailah beliau bawakan beberapa, terutama dari
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fis sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 iman. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengarang satu kitab, ya, dan dicetak berjilid-jilid, judul cabang-cabang keimanan. Jadi beliau jadi iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. A'laha yang paling tinggi dari cabang keimanan itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, ya. Ini jamasan yang paling tinggi dari syu'abul iman, dari cabang-cabang keimanan, ucapan seorang hamba la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Nah, ini memang tidak ada yang mengunggulinya, ya. Ini yang paling tinggi. Bahkan kita tidak bisa memiliki iman, tidak bisa masuk ke fase iman tanpa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat, ya, pembuka hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bertauhid, juga diharapkan sebagai penutup hayat kita. Makanya ada hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya saat raganya ini, nyawanya ini berpisah dari raganya, ucapan terakhirnya yang dia lafadzkan, yang dia lantunkan adalah kalimat tauhid, dakhalal jannah. Insyaallah jaminannya adalah surga. Artinya salah satu tanda husnul khotimah. Ya, salah satu tanda husnul khotimah. Walaupun tanda-tanda husnul khotimah itu jamaah tidak cuma mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kalau kita melihat ada orang yang mau meninggal, kita tidak dengarkan atau tidak lihat dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita hukumi, ini berarti tidak husnul khotimah, salah. Ya, tidak semuanya yang tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak husnul khotimah, tidak. Karena tanda-tanda husnul khotimah itu banyak. Ya, banyak sekali. Jadi ini salah satu tandanya. Ya, salah satu tandanya. Ya. Makanya dianjurkan bagi orang yang menghadiri atau juga menemani, mendampingi seorang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, ini tanda-tanda kematian itu sudah datang padanya, sudah terlihat jelas, ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah saja. Ya, ini sunnahnya, bukan dengan ada tambahan Muhammad Rasulullah sebagaimana yang ya banyak di masyarakat kita, hanya kalimat tauhid saja la ilaha illallah. Ya. Ucapkan la ilaha, ditalqinkan seperti ini, diktekan. Ya. Diajari supaya dia mengucapkan. Kalau dia sudah mengucapkan, kita berhenti, biarkan dia yang membaca sendiri. Hanya la ilaha illallah, tidak ditambahkan dengan Muhammad Rasulullah. Supaya apa? Karena jangan sampai ada kesan mensejajarkan Allah dengan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi, yang paling besar, ya, tidak bisa disejajarkan dengan makhluknya, dengan Rasulullah sekalipun. Agar seorang ketika meninggal di akhir hayatnya betul-betul hanya mengucapkan kalimat tauhid yang ikhlas, tidak bercampur dengan makhluk. Ya, karena kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah makhluk, hamba, masih bercampur dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Jadi yang ditalqinkan hanya la ilaha illallah saja. Nah, makanya Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah, tidak ada tambahannya. Ya. Jadi ucapan yang paling tinggi, syu'abul iman yang paling tinggi jamaah adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq.
Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Duri di sini hanya sebatas contoh, maksudnya segala yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Ya, bisa batu, ya, kemudian beling atau kaca, pecahan kaca dan lain sebagainya. Apa saja yang mengganggu, berpotensi mengganggu pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, kita singkirkan itu, ya, atas dasar ini saya mengamalkan salah satu syu'abul iman, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling rendah. Kemudian di sini sampailah ya masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan sifat malu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah jamaah saya ikhwafillah yang dikatakan dengan salah satu tingkatan agama maratibuddin. Ya, tingkatan agama kan ada 3. Kita belajar tauhid, al-usulus salasa, sudah ada penjelasannya di dalam kitab tersebut. Maratibuddin, tingkatan din, tingkatan agama itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah, pada saat pembahasan tingkatan iman, ini akan dibahas, ya. Oh, iman itu memiliki syu'ab, cabang-cabang. Ya, paling tinggi ucapan la ilaha illallah, paling rendah seperti yang tadi kita dengarkan dari hadisnya, menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilewati orang. Dan malu salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Beralih ke hadis berikutnya, wa fihima, dan juga tercantum di dalam kedua kitab tersebut, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berasal dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, pernah beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansor. Pernah Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansor. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i. Dan dia, laki-laki itu, sedang menasehati saudaranya tentang sifat malu. Ya. Jadi si laki-laki Ansor ini sedang memberi nasihat, mengingatkan saudaranya tentang sifat malu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Da'hu, biarkan dia. Biarkan laki-laki itu, jadi yang dinasehati itu, biarkan. Fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Artinya tidak usah membahas, ya, menasehati khusus tentang sifat malu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, sebab sesungguhnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Artinya ketika seorang mukmin, ya, diharapkan sudah memiliki sifat malu, keimanannya akan mengantarkan dia untuk memiliki sifat malu. Artinya otomatis seorang mukmin harus memiliki sifat malu. Itu bagian dari konsekuensi keimanannya atau tuntutan keimanannya. Karena tadi di hadis sebelumnya, malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kemudian hadis yang ketiga, wa fihima, dan juga tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ana Imran bin Husain radhiyallahu an, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu itu
tidak mendatangkan, tidak menghasilkan, artinya buahnya, hasilnya, dampaknya kecuali kebaikan. Nah, yang penting ikhwafillah, tidak salah tempat, tidak salah pasang sifat malunya. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada malu yang justru tercela. Salah satunya adalah malu bertanya tentang sesuatu yang dibutuhkan, terutama dalam hukum yang berkaitan dengan syariat Allah, agama Allah, padahal kita perlu jawabannya. Seperti yang kita sudah contohkan bagaimana para wanita di zaman Nabi, ya, wanita, sahabat-sahabat wanita, mereka mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tabu untuk diperbincangkan. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wanita juga mengalami ihtilam, mimpi basah sebagaimana layaknya laki-laki? Karena kebanyakannya yang mengalami mungkin laki-laki, tidak malu. Padahal itu sesuatu yang ya privasi, sangat privat sekali. Tapi demi mengetahui hukum agamanya, karena ada akibat hukum di balik itu, ya, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi. Nah, ketika orang malu padahal dia butuhkan hukumnya, malah malu itu menjadi tercela karena salah tempatnya, salah pasang sifatnya, ya, sifat malunya. Nah, jadi yang penting ya bisa ditempatkan kapan kita malu dan kapan tidak. Nah, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wa fi lafdhin, di lafaz yang lain hadis ini, al-haya'u kulluhu khair. Al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Nah, hadis berikutnya, wa kana alaihi salatu wassalam asyaddan nasi hayaan. Nah, ini kembali atau meneladani ya sifat Nabi SAW dan akhlak beliau. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat pemalu. Ya, kita ingin mengenal kepribadian Nabi SAW. Salah satunya hibati fillah adalah haya. Nabi adalah seorang yang sangat pemalu. Fafis sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyadda hayaan, adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan beliau lebih pemalu minal adra'i fi khidriha. Asyadda haya'an minal adra'i fi khidriha. Jauh lebih pemalu Nabi SAW dibandingkan seorang perawan di dalam pingitannya. Ya, seorang perawan di dalam pingitannya. Biasanya perawan ketika sudah akan dipersunting atau sudah dipersunting oleh seseorang, akan dinikahi, itu dipingit istilahnya. Ya, dipingit. Ya, tidak keluar-keluar rumah lagi. Nah, Nabi karena malu, ya. Nah, Nabi SAW menurut Abu Sa'id al-Khudri lebih pemalu dari perawan dalam pingitannya atau dari seorang gadis dalam pingitannya. Nah, wal haya'u fil 'abdi khuluqun jamil. Sifat malu pada seorang hamba adalah akhlak yang indah. Sifat malu pada diri seorang hamba merupakan akhlak yang indah. Yab'atsu 'ala ijtinabil qabih, yang memunculkan atau yang mendorong seorang hamba itu menjauhi perkara-perkara yang jelek. Nah, disinilah maknanya jamaah sekalian. Sifat malu yang dituntut bagi seorang hamba ketika menjadi pencegah
dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqq, dan mencegah dari melakukan atau perbuatan tindakan yang kurang pantas, kurang layak pada hak orang yang memiliki hak. Ya, artinya tidak memenuhi kewajibannya untuk menunaikan hak orang lain. Inilah sifat malu yang dituntut pada seorang hamba, jamaah sekalian. Dia menjadi rem, ya, yang akan mencegah seseorang untuk berbuat hal yang buruk, hal yang jelek. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya perkara yang dijumpai atau didapati dan diketahui oleh manusia dari ucapan di masa kenabian pertama. Ya, artinya yang masih didapati oleh manusia, nasihat-nasihat di masa kenabian. Kita tidak berjumpa dengan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun kita tidak jumpai beliau. Tapi ada satu nasihat yang seperti ini, nasihat seragam nasihatnya para nabi semuanya. Apa itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, silahkan berbuat sekehendak hatimu. Ya. Apabila engkau sudah tidak punya rasa malu, silahkan berbuat apa yang kamu mau. Dan subhanallah jamaah sekalian, hal ini betul-betul kita saksikan di zaman ini. Ya. Orang, ya, demi konten, demi cuan, ya, membuat konten-konten, ya, yang menghilangkan rasa malunya, ya, menurunkan derajat dan martabatnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia bahkan, ya, demi viral, ya, lalu kemudian tadi mendapatkan penghasilan dari konten-kontennya, melakukan hal-hal yang, ya, sudah tidak punya rasa malu lagi. Sangat benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan berbuat apa saja yang engkau inginkan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana hadis ini? Ai lam yastahi sana'a ma syaa minal fawahishi wal munkarat. Orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi, dia akan berbuat apa saja yang dia inginkan dari hal-hal yang keji dan mungkar. Ya. Orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi, ya, sudah putus urat malunya, dia akan melakukan hal-hal yang keji dan mungkar, li'annal haya'a huwal mani'u min fi'liha. Sebab rasa malu itu adalah pencegah dari dia melakukannya, dia mengerjakannya. Ini karena sudah tidak punya rasa malu lagi, ya sudah, dia kerjakan saja apa yang penting viral, yang penting dapat cuan dari kontennya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Inilah hibbatillah lanjutan dari pembahasan kita di malam hari ini, masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, Allah Maha Malu, dan makna dari sifat Al-Haya, dan apa yang menjadi konsekuensi dan tuntutannya agar kita sebagai seorang hamba Allah juga menghiasi diri kita dengan sifat Al-Haya yang tepat. Ya, jadi dengan sifat haya yang tepat, ya, kita juga dapat pahala, karena itu bagian dari syu'abul iman, cabang keimanan. Sampai di sini ibadillah yang bisa kita bawakan dari kajian kita malam ini.
Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.